dalam berkomunikasi secara efektif. Bapak-Bapak sekalian, nah oleh karena itu juga Indonesia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Karena kita terus memperjuangkan prinsip kesetaraan akses vaksin melalui forum kerjasama multilateral, melalui COVAX. Ini ada sebuah platform di mana ketersediaan vaksin secara multilateral dilakukan. Dan alhamdulillah Indonesia terpilih Menlu Luar Negeri terpilih sebagai co-chair dari COVAX ini. Sebagai wujud kepercayaan internasional kepada Indonesia. Ini juga merupakan tanggung jawab bagi kesetaraan akses vaksin sebuah negara accessible, affordable, dan juga sustainable. Bapak-Bapak sekalian, hal ini sangat penting agar ketersediaan pasokan vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau. Bapak-Bapak sekalian, yang saya hormati, saya ini bisa juga terus dilakukan diplomasi vaksin dalam berbagai forum. Dan semangat kami dalam beribadah. Coordination Group on COVID, yang di mana Menlu juga dari menegaskan bahwa Universitas kerjasama dalam kerjasama kita harus action oriented. Oleh karena itu hanya memberikan janji, tapi harus orientasi action, output untuk memenuhi harapan masyarakat umum di seluruh dunia, serta harus dapat memfasilitasi tercapainya ketersediaan vaksin COVID yang efektif, terjangkau dan dapat diakses negara berkembang. Kenapa demikian? Karena kalau ada negara yang belum pulih, tentu kita akan kembali kepada fenomena yang terjadi. Akan terjadi infeksi lagi dengan mungkin varian yang berbeda. Bapak-Bapak sekalian, yang saya hormati, hal lain yang dilakukan selain dari diplomasi vaksin, karena memang selalu ada keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu diupayakan juga diplomasi percepatan pemulihan ekonomi. Sudah disebutkan dan sudah digariskan dalam pernyataan Menteri Luar Negeri awal Januari bahwa fokus dari diplomasi perjalanan ekonomi adalah terus mendorong aktivasi kembali aktivitas ekonomi tanpa korbankan protap kesehatan. Hal ini dibentuk Travel Corridors Arrangement yang memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk melakukan bisnis di tengah pandemi ini karena ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan. Hal ini sudah dicapai dengan Korea Selatan, RRT, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Jepang dalam proses. Dan juga sebenarnya sebelum varian baru itu muncul, sudah ada rencana untuk perlahan-lahan mulai mempersiapkan pembukaan pariwisata Indonesia dengan dukungan UNWTO. Dengan membuka 3 pulau, Batam, Bintan, dan Bali saat itu, namun sekarang harus put on hold karena pandemi masih. Hal ini juga perluas pasar integrasi ekonomi kawasan, fasilitasi realisasi investasi termasuk perusahaan relokasi investasi ke Indonesia. Ini saya alami juga, seorang pebisnis Mesir yang cukup besar menenangkan modal dengan mengakuisisi perusahaan di bidang listrik di Indonesia, dan alhamdulillah selama pandemi ini deal masih bisa dilakukan investasi lebih 100 juta US dollars untuk tahap pertama. Demikian juga dengan perluas dan perdana tradisional dan non tradisional Indonesia. Ini juga kami dilakukan di perwakilan kedutaan melakukan terus promosi ini. Dan kalau di Mesir ini saya banyak melakukan promosi, dan alhamdulillah ini fenomena menarik Indonesia Mesir ini selama pandemi justru pandangan naik. Halo? Bisa dengar? Ya, masih sangat jelas kedengaran, Pak. Ada intervensi. Jadi ini kami lakukan juga ini. Dan hal-hal lain tentunya yang kami lakukan juga adalah karena kita tidak bisa berhenti bekerja. Karena kita harus optimis suatu saat pandemi ini akan pergi. Akan menjadi ya mungkin seperti flu biasa nantinya, insya Allah. Oleh karena itu kami juga terus melakukan komunikasi, promosi terutama dengan untuk menarik modal asing dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Karya. Ya, teman-teman juga di Uni Eropa terus fighting untuk mencegah terjadi diskriminasi terhadap produk minyak sawit. Hal-hal seperti ini yang kita harus lakukan, dan tidak kalah pentingnya adalah memastikan layanan komunikasi dan penguatan teknologi digital di tengah pandemi dengan filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. Bapak-Bapak sekalian, hal lain yang saya ingin sampaikan juga adalah di tengah pandemi ini kita menghadapi di kawasan adanya konflik yang potensi untuk meledak.
atau menjadi hotspot kalau tidak ditangani dengan sengketa Laut Cina Selatan. Kita tahu persis sengketa ini muncul karena klaim sepihak dari RRT dan banyak sekali dinamika dan unfortunately berpotensi untuk menarik kekuatan asing masuk ke kawasan kita, dan tentunya kita harus berusaha keras melakukan diplomasi pencegahan, preventive diplomasi, dan itu terus dilakukan baik bilateral maupun dalam konteks regional, dalam hal ini ASEAN. Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita tidak hendaki karena kawasan sudah pernah mengalami wilayah proksi pada saat Indo-China. Indonesia menghadapi efeknya dengan mengalirnya manusia perahu sehingga Indonesia harus menyediakan Pulau Galang untuk sebagai processing center. Itu membutuhkan 22 tahun untuk menyelesaikan seluruh residual problems masalah itu. Dan ini tentunya kita tidak mau terjadi lagi kawasan kita menjadi kawasan konflik. Kita sudah belajar di berbagai kawasan di Timur Tengah berpuluh-puluh tahun konflik internal disusupi oleh proxy war dan sampai sekarang hancur-hancuran. You name it. Oleh karena itu kita berharap jangan sampai Indonesia mengalami hal seperti ini. Karena when it happen, kita tidak tahu kapan akan bisa diatasi karena kompleksitas sosial budaya kita yang sangat menyembuk, sangat berpotensi untuk itu. Oleh karena itu, mari kita semua menjaga NKRI ini dengan keberagaman yang ada tentunya. Bapak-Ibu sekalian, tentunya Indonesia memiliki perspektif agar terus dilakukan peaceful settlement of konflik. Harus Indonesia selalu tegas menegaskan agar pihak-pihak bertikai mematuhi prinsip-prinsip internasional, terutama hukum laut internasional. Bapak-Ibu sekalian, ini tentunya kita